Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa sekalian dimanapun kalian berada. Dalam sebuah proses perawatan luka terdapat istilah 3M. Yang pertama adalah mencuci luka, yang kedua adalah membuang jaringan mati, dan yang ketiga adalah memilih balutan yang tepat. Jadi di kesempatan hari ini saya Muhammad Subromulis akan membahas mengenai salah satu langkah ataupun tata laksana dalam sebuah proses perawatan luka, yaitu mencuci luka ataupun wound cleansing. Jadi pembahasan hari ini memang sangatlah penting karena mencuci luka adalah sebuah tindakan awal di mana kita akan langsung bersentuhan dengan pasien ataupun langsung kontak dengan pasien. Dan ini adalah suatu hal yang penting karena bagi saya akan menentukan langkah-langkah berikutnya. Oke, jadi tujuan untuk dilakukannya pencucian pada luka yang pertama adalah untuk mengurangi mikroorganisme, benda asing, bakteri, dan juga mengurangi eksudat yang terdapat pada luka. Selanjutnya tujuannya adalah untuk mencegah infeksi dan juga memperpendek masa inflamasi ya. Diharapkan dengan pencucian yang maksimal, peradangan pada luka akan berkurang. Dan selanjutnya untuk memudahkan kita untuk melakukan pengkajian. Karena dalam kondisi luka itu kotor, banyak eksudat ya, banyak cairan dan juga banyak bekas salep yang terdapat pada jaringan luka, itu akan menyulitkan kita untuk melakukan yang namanya pengkajian. Dan yang paling penting di sini tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Oke, itu dia mencuci luka. Dan untuk tekniknya ya, ada dua cara proses dalam pencucian pada luka. Yang pertama tekniknya adalah teknik swabbing. Teknik swabbing di sini adalah cara kita menggosok bagian luka dan area sekitar luka menggunakan tangan ya. Menggunakan tangan skin to skin ya, dengan cara menggosok dengan perlahan ataupun menggunakan kasa. Yang biasanya sering kita lakukan yaitu menggunakan kasa. Tapi catatannya di sini adalah untuk para pemirsa sekalian, apabila menemukan warna dasar luka yang merah, silakan untuk melakukan swabbing ataupun penggosokan pada luka saat pencucian dilakukan dengan hati-hati. Karena apa? Karena pada saat warna dasar merah itu rentan sekali terjadi yang namanya pendarahan. Jadi silahkan dilakukan dengan hati-hati, tapi saran saya memang dilakukan menggunakan skin to skin ataupun menggunakan telapak tangan. Oke, tapi pada warna dasar hitam dan kuning boleh silahkan dilakukan dengan menggunakan kasa dalam proses swabbing ataupun penggosokan saat pencucian pada luka. Oke, itu dia. Selanjutnya teknik yang kedua adalah irigasi. Irigasi merupakan langkah yang biasa kita lakukan dengan mengaliri cairan pencuci luka pada area luka, di mana irigasi itu hal yang lumrah kita lakukan. Mungkin di rumah saat terjadi luka ya dikarenakan goresan pisau ataupun terjadi dikarenakan kena api ataupun kena minyak, memang yang dilakukan pertama kali adalah mengaliri luka dengan air ataupun dengan cairan pencuci luka. Oke, itu dia teknik ya ataupun cara melakukan pencucian pada luka. Dan kami ataupun saya pribadi di Pedicare mencuci luka ini memang menggunakan gentle antiseptik, di mana biasanya kita cuci luka pada pasien dengan luka kronis. Contohnya luka diabetes, luka selulitis ataupun luka-luka kronis lainnya menggunakan gentle antiseptik ataupun sabun pencuci luka.
dengan teknik swabbing dan juga irigasi, dan menggosoknya dengan perlahan ataupun dengan gentle. Oke, setelah digosok, serasa dikira itu bersih, silahkan nanti langsung diirigasi kembali ya menggunakan cairan pencuci luka. Tapi biasanya lebih efisiensi menggunakan air steril ya yang masih tersegel. Oke, dan untuk pengeringan pada luka dilakukan dimulai dari lukanya terlebih dahulu dan dilanjutkan di sekitar area lukanya. Oke, harapannya di situ adalah tidak terjadi kontaminasi kembali dikarenakan kita memasukkan bakteri yang ada di sekitar luka kembali ke dalam luka. Oke, itu dia cara bagaimana yang biasa kita lakukan di Pedicure untuk mencuci luka. Oke, harapan di sini bagi rekan sejawat, bagi para pemirsa sekalian yang dapat mengaplikasikan cara mencuci luka dengan baik dan juga nantinya dapat dilakukan saat pertolongan pertama apabila terjadi luka. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengirigasi area luka dan juga untuk menggosoknya secara perlahan pada area luka dan sekitar luka. Oke, selanjutnya setelah dikeringkan biasanya kita tambahkan dengan antiseptik. Ya, antiseptik ini fungsinya sangat baik sekali untuk mengurangi bakteri yang ada pada jaringan luka. Oke, setelah itu langsung dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Oke, itu dia video hari ini. Semoga nantinya mencuci luka ya dengan cara yang baik dan benar dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nantinya video ini di channel ini dapat berkembang ya untuk memberikan informasi yang lebih menarik lagi seputar perawatan luka. Dan jangan lupa terus dukung channel ini agar nantinya dapat berkembang. Dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.